Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Hidayat. Kali ini kita akan belajar membuat mockup dan dokumentasi RESTful API. Setelah beberapa video pada pertemuan sebelumnya kita membuat API, langkah yang tidak kalah penting adalah membuat dokumentasi. Tujuannya adalah supaya API yang sudah Anda buat bisa digunakan oleh banyak developer. Baik apapun RESTful API, apabila tidak ada dokumentasinya, maka para web developer sebaik apapun RESTful API, apabila tidak ada dokumentasinya maka tidak bisa digunakan atau developer menjadi kesulitan di dalam menggunakan RESTful API. Maka dokumentasi sangat diperlukan. Untuk membuat dokumentasi sendiri sebenarnya tidak ada aturan harus menggunakan tools tertentu. Menggunakan Microsoft Word pun sebenarnya juga diperbolehkan. Yang penting bisa dipahami alurnya, bagaimana cara menggunakannya, endpointnya apa, parameternya apa, lalu langkah selanjutnya seperti apa, request dan respon datanya seperti apa. Itu yang perlu dipahami. Untuk kali ini kita akan menggunakan Swagger. Jadi ini semacam library open source yang biasa digunakan oleh developer untuk membuat dokumentasi RESTful API. Langkah apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah menentukan endpoint API-nya. Sebagai contoh, kemarin kita telah membuat endpoint API seperti product, ada order, terus shipper. Nah, itu ditentukan terlebih dahulu. Misalkan kita akan membuat dokumentasi tentang resource product. Nah, kemudian setelah itu menentukan objek transfer API. Jadi yang di request datanya dalam bentuk apa, terus nanti hasil respon dari objek tersebut seperti apa format datanya. Kemudian dibuat mockup dan dokumentasi dan menggunakan Swagger Editor. Sebagai contoh, misalkan pada endpoint product. Nah, di dalam sebuah produk itu memiliki product ID, product name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit on order, pre-order level, discontinued, and last update. Kemudian terdapat keperluan untuk membuat service yang dapat melihat seluruh produk, misalkan get all product ya. Kemudian selanjutnya untuk mencari produk berdasarkan ID tertentu. Kemudian untuk menambah produk, bagaimana caranya, lalu untuk mengubah produk yang ada dan menghapus produk yang ada. Ini service-service yang ada di dalam resource produk. Nah, ini juga didefinisikan satu persatu. Kemudian kita buat tabel endpoint product service. Misalkan sebagai contoh untuk request product, jadi ini digunakan metode get, tidak ada inputan, jadi dia tinggal ambil resource-nya ini, kemudian dia akan menampilkan seluruh data produk. Jadi ada HTTP method, kemudian URL ini adalah yang digunakan untuk menentukan endpoint-nya apa, inputan, bila mana kalau mau request menggunakan inputan, kalau tidak ada dikosongi, kemudian ini output-nya, dan ini keterangannya. Jadi dibuat tabel seperti ini, per service di dalam setiap resource produk. Misalkan ini get berdasarkan produk, ini seluruh data produk, ini berdasarkan produk by ID, jadi untuk melihat produk berdasarkan ID tertentu. Kemudian ada HTTP method post yang digunakan untuk ngepost atau mengirim data produk. Nah, ini inputannya yang diperlukan, kemudian outputnya nanti resultnya seperti apa, kemudian keterangannya ini digunakan untuk misalkan menambah produk baru. Kemudian put juga didefinisikan, ini endpoint-nya, product ID, jadi untuk mengedit berdasarkan ID tertentu, terus yang perlu dimasukkan datanya itu apa, kemudian result hasilnya seperti apa, keterangan gunanya untuk apa. Nah, ini didefinisikan satu-satu. Kemudian delete, ini delete produk berdasarkan ID, dan keterangannya digunakan untuk menghapus produk dengan ID tertentu. Nah, setelah tabel endpoint dibuat, maka kita menentukan produk item.
Nah, product item ini adalah kolom-kolom yang ada di dalam resource endpoint product, lengkap dengan tipe datanya. Misalkan ini product ID integer, product name string, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita membuat tampilan Swigger dengan Swigger Editor. Nah, masuk pada link ini, https://swiggerhub.com/welcome. Nah, dokumentasi di dalam Swigger sendiri ada dua jenis, yang versi desktop, kemudian yang kedua adalah versi web. Kita akan menggunakan yang Swigger Hub, yang versi web. Setelah Swigger Hub dibuka, kita klik Create API, kemudian Open IP version itu kita pilih ke 2.0, kemudian ini kita pilih Pet Shop, dan kita tulis login API, kemudian kita klik Create API. Kita edit mulai dari header. Header di sini terdapat judul API-nya, kemudian deskripsinya, dan di sini operationnya atau metodenya. Tinggal disesuaikan dengan yang ada di dalam database Node-RED. Setelah selesai mengedit pada bagian header meliputi deskripsi title, kemudian kita lanjutkan pada bagian teks. Tag ini adalah resource-nya, misalkan name ini pet, kita update menjadi produk. Nah, di sini sudah ganti produk. Di dalam produk ada post, ada put. Post itu yang dipakai untuk menambah data, put untuk mengedit, get untuk menampilkan data. Kemudian pada bagian consumption product, apabila request dan responnya berupa application JSON, bukan application XML, maka application XML ini kita hapus saja. Jika sudah selesai melakukan pengeditan disesuaikan dengan API punya kita bisa klik view documentation dengan mengklik tombol icon di sini. Kita lihat hasilnya yang meliputi title dan deskripsi, kemudian ini skemanya menggunakan HTTP dan HTTPS, kemudian ini resource produknya, ada metode post, put, get, dan ini kalau digunakan untuk menambah data produk. Sebagai contoh isinya, ini parameternya application JSON, di parameter yang ingin diinputkan. Kemudian ini hasil responnya JSON, ini contoh kodenya, misalkan terjadi invalid input, misalkan 405 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan API punya kita dengan mengedit pada bagian Swigger Hub Editor.